Halo Sobat Cerita Bunda, selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Bandara selalu ramai di pagi itu. Troli berderit, pengumuman mengambang di udara, langkah-langkah terburu seolah semua orang sedang mengejar sesuatu yang lebih penting dari jam tangan mereka. Aulia Hartawijaya berdiri di tepi jalur keberangkatan. Napasnya diatur pelan. Ia tahu nomor taksi yang ditumpangi suaminya dari tangkapan layar pemesanan. Angka-angka kecil yang cukup untuk menuntunnya sampai ke sini. Dari jauh, ia melihat bodi taksi itu melaju lambat, menyelinap di antara mobil jemputan dan koper-koper besar yang melintas seperti arus sungai. Taksi berhenti, pintu belakang terbuka. Mas Herdi turun setengah badan, menoleh kanan-kiri seperti orang yang tak ingin dikenal. Di sampingnya, seorang perempuan bergaun santai dengan kacamata besar. Wajah yang dulu hanya Aulia dengar sebagai desas-desus, menatap layar ponsel sambil tersenyum tipis. Aulia melangkah maju. Langkahnya tidak cepat, tetapi mantap, seperti orang yang sudah menimbang apapun kemungkinan yang akan terjadi. Herdi. Suaranya jernih menembus kebisingan. Mas Herdi kaget. Tangan yang memegang gagang pintu terlepas. Perempuan itu mengangkat kacamata, menatap Aulia dari ujung kepala ke ujung kaki. Tatapan menilai yang membuat udara seketika lebih berat. Sopir menoleh lewat kaca spion, bingung, menunggu aba-aba siapapun yang terlihat paling yakin. Aulia berhenti tepat di depan pintu taksi. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya butuh satu hal, semua kartu ATM dan kartu kreditmu. Sekarang. Loh, Aul, kamu ngapain di sini? Mas Herdi mencoba tertawa kecil, memaksa ringan. Kita cuman semua kartu, Herdi. Aulia tidak melepas kontak mata. Tangannya bergetar, tapi suaranya tidak. Perempuan di samping Herdi mengangkat dagu. Mbak, ini tempat umum. Jangan bikin drama. Kami buru-buru. Aulia menoleh sepersekian detik. Saya tidak bicara dengan Anda. Lalu kembali ke Herdi. Kau ambil kartu-kartumu, keluarkan semuanya. Kerumunan di belakang mulai memperlambat langkah. Beberapa orang melirik. Cepat. Seorang petugas keamanan bandara berjalan mendekat. Belum menegur, hanya mengamati. Sopir membersihkan tenggorokan, canggung. Pak, Bu, mau lanjut atau gimana? Ya? Herdi menunduk. Aulia, kamu memalukan. Kita bicarakan di rumah. Kita sudah terlalu lama menghindari pembicaraan di rumah, jawab Aulia. Sekarang, kartu-kartu itu. Herdi menarik dompet dari saku. Gerakannya ragu. Mata Aulia turun ke dompet itu. Benda kecil yang selama ini menjadi perpanjangan tangan dari keputusan-keputusan yang tak pernah disepakati. Satu persatu kartu diseret keluar. Debit utama, kartu perusahaan yang seharusnya hanya untuk operasional. 2 kartu kredit premium dengan nama Herdi Hartawijaya terukir mengilap. Aulia mengulurkan tangan. Semua, perempuan itu bersuara. Lagi, lebih keras. Mbak tidak punya hak. Aulia menoleh, kali ini lebih tenang. Hartawijaya bukan dompet pribadi. Kau bisa ikut liburan, silakan. Tapi bukan dengan uang yang bukan hakmu. Ia kembali menatap suami. Kau tahu ini benar. Herdi menggigit bibir. Aulia, tolong, jangan di sini. Dimanapun, jawabannya sama. Aulia mengambil kartu-kartu itu dari telapak tangan Herdi. Satu kartu lain terlihat tersembunyi di saku dompet. Yang ini juga. Herdi terdiam. Lalu dengan gerakan pendek, ia menyerahkan kartu terakhir. Aulia menghitung cepat dengan mata. Kebiasaan lama yang muncul dari jam-jam panjang mengurus laporan keuangan dan rekening yang harus selalu cocok. Tanpa sadar, ia menekan setiap tepi kartu dengan ibu jari, memastikan tak ada yang terlewat. Perempuan itu, wajahnya mulai memerah, mendesis. Kamu pikir dengan ini kamu bisa menahan dia? Kamu hanya posesif. Lihat, bandara penuh orang. Mau. Sampai kapan?
Aulia menyimpan kartu-kartu itu ke dompetnya sendiri, lalu menatap perempuan itu tanpa amarah. Aku tidak menahan siapapun. Aku menahan yang seharusnya ditahan. Uang perusahaan, uang keluarga, uang keringat orang-orang yang bekerja di bawah nama Hartawijaya. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Tapi, ia menatap Herdi, menahan napas barang 1 detik untuk memastikan kalimatnya tidak bergetar. Kau silakan liburan, tapi jangan gunakan uang Hartawijaya. Kalimat itu jatuh pelan namun tegas, seperti garis yang digambar dengan penggaris baja. Petugas keamanan yang tadi mendekat menurunkan radio di bahunya, menilai bahwa tak ada keributan fisik di sini, hanya sepasang manusia yang sedang mengambil keputusan penting di antara suara roda koper. Herdi mencoba meraih lengan Aulia. Kamu nggak bisa begini. Aku sudah melakukannya. Aulia mundur setengah langkah, melepaskan diri. Kalau kamu merasa ini aib, itu karena kita membiarkan diri hidup dalam kebohongan terlalu lama. Sopir gelisah. Pak, Bu, maaf, waktunya. Lanjut aja. Pak, potong perempuan itu cepat, menatap Herdi tajam. Mas, kita ketinggalan. Tiket mahal loh. Herdi menoleh ke perempuan itu, lalu ke Aulia. Ada kemarahan yang berusaha menutupi rasa malu, campuran yang dikenal Aulia bertahun-tahun. Kamu akan menyesal, katanya pelan, tapi nadanya kosong. Aku sudah menyesal cukup lama, jawab Aulia. Hari ini aku berhenti. Perempuan itu mendengus. Mas, ayo. Ia masuk kembali ke taksi, membanting pintu lebih keras dari yang perlu. Sopir tersentak, memegang setir lebih erat. Aulia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin menatap sekeliling, tidak ingin menghitung berapa pasang mata yang sedang mengukur hidupnya dari kejauhan. Ia hanya ingin menyelesaikan ini tanpa sisa. Satu lagi, katanya kalem, kartu tambahan atas namaku yang kau simpan buat jaga-jaga. Keluarkan. Herdi terdiam lama. Aulia menunggu. Bunyi roda koper dan pengumuman boarding mengalir melewati mereka. Akhirnya Herdi mengeluarkan 1 kartu tipis dengan nama Aulia tertera kecil di pojok. Kartu yang pernah ia minta dicetak biar praktis. Aulia meraihnya, lalu memasukkannya ke dompet dengan yang lain. Terima kasih, ucap Aulia. Ia tidak menambahkan apapun, tidak ada ceramah, tidak ada kutukan. Cukup, ia melangkah mundur, memberi ruang. Silakan pergi kalau memang mau pergi. Herdi menatapnya seperti orang yang tidak menemukan pintu darurat. Perempuan di dalam taksi mengetuk kaca. Mas, Aulia berbalik. 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena keputusan akhirnya jelas. Berat karena setiap keputusan punya harga yang akan dibayar nanti. Ia tidak menoleh lagi. Hanya suara pintu taksi ditutup dari belakang, lalu adu mulut kecil yang semakin meninggi. Kata bodoh, memalukan, kebiasaanmu, melayang-layang seperti sampah plastik tertiup angin di jalur keberangkatan. Tepi trotoar, Aulia berhenti sejenak. Ia mengeluarkan ponsel, menatap layar kosong, belum waktunya menelpon bank, belum waktunya mengirim pesan apapun. Itu nanti, 1 persatu. Hari ini dimulai dengan mengambil kembali yang bisa ia ambil. Kendali atas batas. Ia menggenggam dompetnya erat, merasakan kerasnya susunan kartu-kartu di dalamnya. Benda kecil yang tiba-tiba begitu berat karena maknanya. Suara mesin taksi di belakangnya meraung pelan, lalu berhenti lagi. Mungkin mereka masih berdebat. Mungkin mereka sudah memutuskan batal. Mungkin tetap berangkat. Apapun itu, Aulia tidak berkewajiban mengetahuinya. Ia menatap jalur keluar, menyeberang saat lampu pejalan kaki menyala, tidak terburu-buru, tidak pula lambat. Seorang ibu muda menarik tangan anaknya menjauh dari arus troli. Seorang pria tua menghela napas, meletakkan topi di dadanya seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang membuatnya ingat pada masa lalu. Bandara kembali seperti semula. Orang-orang mengejar waktu, pengumuman berganti, roda koper berisik. Hidup berjalan. Aulia masuk ke area parkir, mencari napas yang lebih tenang. Ia tidak pingsan, tidak menangis. Tenggorokannya panas, matanya perih, tetapi ia menelan semuanya seperti menelan obat pahit
yang harus ditelan kalau ingin sehat. Selesai, gumamnya tanpa suara, bukan untuk menyatakan kemenangan, hanya untuk memastikan ia tidak goyah di... Langkah berikutnya, ponselnya bergetar, nama Herdi muncul di layar. Aulia menatap sebentar, membiarkan dering itu berlalu hingga padam dengan sendirinya. Ada hal-hal yang lebih penting dari menjawab panggilan panik pada menit pertama setelah batas ditegakkan. Ia menyimpan ponsel, membenarkan tali tas, lalu berjalan menuju pintu keluar parkir, membiarkan matahari pagi menimpa wajahnya. Di belakang, taksi itu masih terparkir miring. Suara adu mulut memantul pendek di dinding kaca, lalu terputus. Aulia tidak menoleh. Ia tidak perlu saksi untuk tahu bahwa keputusan yang tenang bisa lebih keras dari teriakan. Ia merapatkan jemari pada dompetnya sekali lagi. Aulia menggenggam, kartu-kartu itu seperti menggenggam sisa harga dirinya. Ia masuk mobil pelan-pelan, memutar setir keluar area bandara, membiarkan napasnya menurun dari gaduh menjadi panjang dan terukur. Jalan tol menuju rumah terasa lebih lengang dari biasanya, tetapi di kepalanya suara masih berdesak-desakan. Bunyi pintu taksi, kata-kata yang dilemparkan seperti batu, dan kalimat yang barusan ia ucapkan sendiri. Di perempatan terakhir sebelum komplek, ia berhenti lebih lama dari lampu merah, menatap kosong ke deret warung yang baru membuka tirai. Saat akhirnya memarkir di garasi, rumah itu berdiri seperti bangunan orang lain. Catnya sama, letak potnya sama, namun hawa di dalamnya terasa asing, seperti ada seseorang yang menukar isi udara dengan dingin yang tak terlihat. Ia menyalakan lampu, ruang tamu, sofa, karpet, bingkai foto di dinding, semuanya tetap, tapi seolah menjaga jarak. Aulia meletakkan tas, duduk, dan baru menyadari telapak tangannya masih berkeringat. Ia mengeluarkan dompet, menata kartu-kartu itu rapi di atas meja, menghitung sekali lagi. Debit, kredit, kartu perusahaan, kartu tambahan atas namanya. Jemarinya mengusap tepi kartu, mencari sisa goyah yang mungkin masih tinggal di tubuhnya. Selesai, bisiknya, sekadar mengingatkan diri bahwa garis sudah digambar. Ponsel ia ambil. Ia mengetik nomor layanan bank yang sudah dihafalnya bertahun-tahun. Nada sambung pertama menyalakan kembali nyalinya. Selamat pagi dengan Aulia Hartawijaya. Saya ingin memblokir dan menonaktifkan beberapa kartu atas nama suami saya, Herdi Hartawijaya, sekaligus mengganti PIN kartu yang terkait dengan rekening saya. Suaranya terdengar lebih stabil dari yang ia rasakan. Petugas meminta verifikasi. Tanggal lahir, nama ibu, alamat terakhir, kode OTP. Ia menyebut satu-satu, menunggu bunyi ketikan di seberang. Untuk kartu tambahan atas nama saya, tolong nonaktifkan. Sekarang, untuk kartu kredit utama, mohon blokir permanen, dan tolong kirimkan notifikasi tertulis via email. Satu persatu petugas mengonfirmasi. Aulia menutup telepon, membuka lagi sambungan ke bank perusahaan. Ini terkait rekening operasional PT Hartawijaya, ucapnya. Mohon revisi hak akses pengguna. Cabut semua otorisasi transaksi atas nama Herdi Hartawijaya sampai ada pemberitahuan RUPS. Aktifkan dual approval untuk transaksi di atas nominal. X. Dan, ia menelan ludah. Tolong pindahkan notifikasi ke email saya dan akuntan internal, bukan ke nomor Pak Herdi. Ia mendengar jeda ragu di ujung telepon, lalu kalimat, "Baik Bu, kami proses sesuai dokumen yang tercatat." Ia mengirimkan surat elektronik susulan dengan lampiran keputusan internal yang selama ini hanya jadi draft. Pagi ini, draft itu menjadi perisai. Belum sempat ia menutup laptop, bel berbunyi. Dea muncul dengan rambut diikat sembarang dan kantong kertas berisi roti dan teh celup. "Aku bawa teh paling manis yang kamu benci," candanya lirih, lalu merengkuh Aulia tanpa bertanya. Pelukan itu seperti tikar kecil di tengah lantai dingin. Aulia menempelkan pipi ke bahu sahabatnya, membiarkan air mata menetes secukupnya. Bukan air terjun, hanya gerimis yang tahu kapan berhenti. "Aku capek," katanya pendek. "Aku nggak mau jadi orang yang sama lagi." Dea menyiapkan air panas, membuka toples biskuit, dan duduk di hadapan Aulia. "Langkah pertama sudah kamu ambil, lanjutkan sampai selesai. Penis data, tugas. Kita membaca, bukan tinggal di dalamnya." Aulia tersenyum tipis. Ia bercerita singkat tentang taksi,
tentang kalimatnya, tentang kartu tambahan yang disembunyikan. Dia mengangguk tanpa interupsi, hanya sesekali menambahkan gula ke cangkir Aulia walau temannya selalu minum pahit. Hari ini, pahitnya sudah cukup banyak. Siang merayap pelan. Aulia memeriksa ulang email konfirmasi bank, lalu menulis daftar pendek di buku catatannya. Audit transaksi 6 bulan terakhir. Susun SOP akses dana. Jadwalkan pertemuan akuntan. Siapkan surat untuk dewan. Ia menarik garis bawah di satu kalimat. Pisahkan yang milik keluarga dari yang milik perusahaan. Pisahkan yang milik perasaan dari yang milik keputusan. Di sela-sela itu, ia ke kamar, mengganti baju rumahan, menatap cermin seperlunya, mata bengkak. Tapi masih ada cahaya yang bertahan. Ia tidak perlu terlihat kuat. Ia hanya perlu terus melangkah. Menjelang sore, ponselnya berkali-kali bergetar, telepon tak dikenal. Pesan yang masuk dari grup keluarga, beberapa dari rekan kerja yang sekadar menanyakan kabar. Aulia memilih menjawab seperlunya. Terima. Kasih, saya baik. Proyek berjalan. Detail menyusul via email resmi. Ia tidak ingin versinya jadi gosip. Ia ingin faktanya jadi sistem. Dia menyalakan televisi tanpa suara, membiarkan gambar bergerak jadi latar yang tidak mengganggu. Di meja, kartu-kartu itu sekarang tersusun seperti bukti perkara sekaligus batu nisan untuk kebiasaan buruk. Maghrib lewat. Rumah mulai hangat oleh uap nasi dan wangi teh yang tak habis-habis. Aulia menutup mata sejenak, melafalkan doa yang dulu, sering ia lupakan saat hari-hari terlalu sibuk mengejar yang tak penting. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, kuatkan aku untuk berkata tidak. Bibirnya bergerak pelan, dan ada kesunyian yang terasa seperti jawaban. Ketika malam menebal, Aulia menulis satu janji pada dirinya sendiri di halaman belakang buku. Catatan, tak ada lagi air mata yang sia-sia. Ia menandatangani janji itu dengan namanya sendiri, bukan dengan statusnya sebagai istri seseorang. Saat pena diangkat, ponsel bergetar di atas meja. Layar menyala menampakkan satu nama yang terlalu ia kenal. Aulia menghela napas, menatap Dea, lalu membuka pesan itu tanpa drama. Di sana hanya ada 4 kata, berdiri sombong di tengah layar, seperti selalu benar sejak awal. Kamu keterlaluan. Aulia menatap layar beberapa detik, lalu mematikan notifikasi. Ia tidak akan berdebat lewat teks saat pikirannya sedang perlu jernih. Meja ruang tamu ia rapikan, laptop dibuka, hard disk eksternal disambung, map transparan ditarik dari laci. Di sebelahnya, cangkir teh dari Dea masih hangat, menebarkan uap yang menenangkan. Ia menarik napas, menegakkan punggung, lalu mulai. Dari hal paling dasar, unduh semua mutasi rekening 6 bulan terakhir, pribadi dan perusahaan, format CSV, bukan PDF, agar bisa disaring. Deretan angka turun seperti hujan di layar. Aulia memberi warna pada tiap kategori, biru untuk gaji dan operasional, hijau untuk rutin rumah tangga, kuning untuk hal yang perlu ditanya, merah untuk yang jelas tak semestinya. Ia menambahkan kolom catatan, tanggal, keterangan bank, merchant, lokasi, siapa yang berwenang menyetujui. Kursor bergerak pelan namun pasti, diselingi helaan napas yang menurunkan detak jantungnya ke ritme kerja. Di jam kerja pertama, akuntan kepercayaannya, Sari, tiba dengan laptop dan stempel kecil yang selalu ia bawa. Kita tarik juga data corporate, card yang dipakai direktur, katanya tanpa basa-basi. Aulia mengangguk. Mereka duduk berdampingan, membagi layar. Sari menelusuri rekening operasional. Aulia fokus pada kartu kredit pribadi yang selama ini dianggap aman, karena tagihannya dibayar otomatis. Setiap transaksi yang janggal diberi tanda bintang dan komentar singkat. Hotel, bukan kota dinas. Butik perhiasan. Tanggal ulang tahun siapa? Tiket, 2 penumpang. Nama tidak muncul di deskripsi. Menjelang siang, pola mulai membentuk dirinya sendiri. Ada jejak yang berulang. Akhir pekan tertentu, kota yang sama, nilai yang konsisten di satu butik, catatan gift di kolom memo yang seharusnya kosong. Ada pula perjalanan dinas yang mendadak memanjang satu malam, selalu di hotel yang sama, selalu lewat agen perjalanan yang sama.
Aulia menambahkan lembar kronologi, menautkan tanggal transaksi dengan event keluarga dan perusahaan. Pada satu titik, ia berhenti. Di layar, muncul QR payment ke sebuah kafe di dekat kantor, nominal kecil. Tapi jamnya bersambung dengan pesanan bunga online di sore hari. Seringkali kebohongan besar bersembunyi di transaksi kecil, gumamnya. Sari mengangkat alis, setuju. Kalau begini, kita butuh bukti yang bisa dipresentasikan tanpa menyebut nama orang, kata Sari. Fokus pada pelanggaran sistem, bukan aib pribadi. Ya, jawab Aulia. Tapi aku tetap perlu tahu seberapa dalam ini. Mereka mencetak halaman-halaman paling penting. Aulia menyusun map, operasional, indikasi penyalahgunaan, pribadi, indikasi konflik kepentingan, rekomendasi sistem. Di jeda singkat, ia menghubungi notaris langganan, Bu Rati. Suaranya stabil ketika menjelaskan. Saya perlu telaah ulang anggaran dasar, kewenangan tanda tangan, notulen RUPS terakhir, juga klausul yang mencegah penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi direksi. Di seberang, Bu Rati setuju menyiapkan draft perubahan, memperketat dual control, membatasi cash advance, dan menegaskan konsekuensi hukum bila terjadi perbuatan melawan hukum. Jaga agar ini tetap soal tata kelola, Bu Aulia, pesan Bu Rati, supaya tak ada yang memelintir jadi konflik rumah tangga. Sore menua, cahaya menyentuh tepi map dan membuat plastiknya berkilau. Dea sesekali lewat membawa piring kecil berisi potongan buah, menepuk bahu Aulia tanpa kata-kata. Setiap sentuhan kecil terasa seperti jangkar agar Aulia tidak larut ke arah yang salah. Dendam. Ia menahan diri untuk tidak mencari akun media sosial siapapun. Ia memilih angka dan dokumen karena hanya itu yang bisa menuntun keputusan. Saat mata mereka mulai lelah, Sari menemukan celah baru. Ini, katanya, menunjuk rangkaian transaksi dari satu akun bank pribadi Herdi ke rekening virtual account agen perjalanan. Keterangan, twin package, 2 tiket, 1 booking code. Kalau kita minta invoice resmi, nama penumpang bisa muncul. Aulia terdiam. Ia mengingat tubuh perempuan berkacamata di bandara pagi tadi. Gaun santainya, tatapan menilai. Kita minta, dengan alasan rekonsiliasi pajak, bisa? Sari mengangguk, menyiapkan email formal dari alamat perusahaan. 10 menit kemudian, balasan masuk, lampiran invoice e-ticket. Aulia mengklik. File terbuka pelan, seperti pintu yang enggan. Di baris penumpang, tertulis jelas, Herdi Hartawijaya dan Anindita Raya. Nama itu memantul di ruang tamu seperti batu yang jatuh ke telaga. Bukan nama asing. Aulia memutar ingatan Anindita Raya, staf marketing yang sering mengajukan partnership deck, duduk 3 kubikel dari ruang rapat, perempuan yang selalu menyapa sopan sambil membawa map tebal. Lebih dari sekali Aulia mengoreksi presentasinya, lebih dari sekali melihatnya membantu tim event dengan cekatan. Lebih dekat daripada yang Aulia kira. Aulia menutup mata sejenak, merasakan sakit yang datang rapi dan dingin, seperti garis lurus di penggaris baja. Ia tidak menjerit. Di sampingnya, Sari menahan komentar. Aulia menggeser kursi, meraih map indikasi konflik kepentingan, dan menyelipkan salinan invoice ke dalamnya. Kita tetap di jalur, katanya pelan, seakan menenangkan anak kecil. Di dalam dadanya. Ini bukan tentang siapa dia. Ini tentang apa yang dilakukan, dengan uang siapa, dan bagaimana menghentikannya. Di layar, nama itu tetap menatap Anindita Raya. Satu baris lain terbaca, keterangan hotel yang sama dengan tanggal lembur tim marketing. Aulia merapikan kertas, menutup map satu persatu, dan berdiri untuk menyalakan lampu ruang kerja. Malam, merapat, membawa hening yang tidak sepenuhnya jahat, hening yang memberi ruang untuk memahami bahwa batas bukan hanya harus digambar, tapi juga dijaga. Di meja, mutasi rekening berkedip pelan, seolah masih ingin berbicara. Aulia mendekat, membiarkan huruf-huruf terakhir mematri kenyataan. Nama Gundik muncul di mutasi rekening, lebih dekat daripada yang Aulia kira. Itu kalimat yang masih tertinggal. Di kepalanya ketika pagi berganti siang dan layar-layar dimatikan.
Ia menutup map transparan, menaruhnya di tas jinjing, lalu berdiri sejenak untuk memastikan lututnya tidak bergetar sebelum melangkah. Di ruang tamu, Dea menatap tanpa banyak tanya. Hanya anggukan kecil yang berarti, kamu siap sejauh ini. Aulia mengangguk kembali. Ia tahu langkah berikutnya tak hanya soal angka, tapi tentang bagaimana menghadapi wajah-wajah yang selama ini disebut keluarga. Panggilan pertama datang dari Bu Ratna, ibu mertua. Suaranya lirih tapi runcing. Nak, tolong datang ke rumah. Kita bicarakan baik-baik, jangan sampai melebar. Aulia mengiyakan. Ia memilih datang dengan pakaian sederhana, jilbab polos, wajah tanpa riasan. Bukan untuk merendah, tapi untuk mengingatkan dirinya. Ia datang bukan sebagai pengacara atau direktur, melainkan sebagai menantu yang berusaha tetap sopan. Ruang keluarga besar itu masih sama. Foto-foto lama berbingkai emas, jam dinding yang berdetak terlalu keras, aroma kayu manis dari kue-kue kering yang selalu disediakan. Bu Ratna duduk tegak, menyimpan ponsel di pangkuan seperti senjata kecil. Pak Wirya, ayah mertua, merapatkan kedua telapak tangannya di meja, tatapannya berusaha ramah. Di sisi lain, ada dua ipar yang sibuk menunduk ke layar, sesekali menghela, napas seolah menghakimi udara. Kita dengar kamu membuat ribut di bandara. Buka salah satu ipar, nada suaranya dingin. Itu memalukan. Nama keluarga dipertaruhkan. Aulia menegakkan punggung, mengatur napas. Saya tidak meributkan apapun. Saya hanya menarik kembali akses keuangan yang tidak semestinya dipakai. Rumah tangga bukan panggung pencitraan, dan perusahaan bukan dompet pribadi. Jangan bicara begitu, sela Bu Ratna pelan tapi tegas. Ayahmu, ibumu, kita semua tahu masalah rumah tangga diselesaikan di dalam. Diamlah demi nama keluarga. Orang luar tidak perlu tahu, apalagi karyawan. Aulia menatap telapak tangannya sebentar sebelum kembali mengangkat pandang. Saya diam soal aib. Saya tidak pernah menyebut nama siapapun, Bu. Tapi saya tidak bisa diam soal sistem. Jika aset perusahaan dipakai tidak semestinya, saya berkewajiban menghentikan. Pak Wirya menghela napas, lebih tua dari usianya. Aulia, kita laki-laki, kadang khilaf, katanya mencari jalan tengah. Yang penting tidak dibawa ke kantor. Kamu bisa menasihati Herdi di rumah. Aulia mengangguk kecil. Saya juga khilaf, Pak. Bertahun-tahun memaklumi hal yang tak semestinya. Tapi sekarang ada angka, ada jejak transfer, ada tiket atas nama yang bukan urusan kantor. Saya tidak akan mempermalukan siapapun, namun saya juga tidak akan membiarkan kebiasaan buruk merusak yang kita bangun bersama. Saya sudah minta notaris menyiapkan revisi kewenangan tanda tangan dan dual approval transaksi. Ini melindungi semua orang, termasuk Mas Herdi. Jangan bawa-bawa notaris. Potong iparnya, menaikkan nada. Kamu ini kok seperti mau menguasai perusahaan. Aulia menahan senyum yang pahit. Kalau saya ingin menguasai, saya akan berteriak dan membuka semuanya ke publik. Saya tidak melakukan itu. Saya hanya menegaskan batas. Batasku jelas. Harta perusahaan untuk perusahaan, harta keluarga untuk keluarga, dan hatiku untuk tetap waras. Keheningan menggantung. Bu Ratna mengetuk-ngetuk layar ponsel, lalu berucap, kalau kamu sayang keluarga ini, berhenti dorong-dorong soal rapat. Semua akan reda kalau kamu diam. Aulia menautkan jari, menekannya hingga sendi-sendi berbunyi pelan. Saya sayang keluarga, karena itulah saya memilih sopan, tapi tidak tunduk. Saya siap duduk bersama, menata, membuat sistem yang membuat kita damai. Yang saya tolak hanya satu, pura-pura. Jam dinding berdetak. Di balik sepi, terdengar notifikasi pesan grup keluarga besar. Potongan kabar dari sana-sini, sudut pandang yang tak pernah melihat keringat staf gudang, driver, admin, keuangan yang tiap malam lembur. Aulia berdiri, menunduk hormat pada Pak Wirya dan mencium tangan Bu Ratna. Maafkan saya kalau terdengar keras. Saya hanya tidak ingin nanti kita berlindung di balik nama baik sementara di dalamnya ada kebocoran yang kita biarkan. Di teras, angin sore mengibaskan tirai. Aulia menutup pintu pelan, membiarkan kata-kata terakhirnya tinggal di dalam rumah itu. Dea sudah menunggu di mobil.
Bagaimana? Tanyanya. Seperti dugaan, jawab Aulia, tersenyum tipis. Mereka ingin tenang yang cepat. Aku ingin tenang yang benar. Dalam perjalanan pulang, Aulia menelepon Bu Ratih, notaris. Ia meminta penguatan, revisi anggaran dasar, batas cash advance, sanksi bila penggunaan aset menyalahi. Bahasanya harus netral, pintanya. Seolah tidak ada nama yang sedang kita bicarakan. Biarkan itu bekerja untuk siapapun, hari ini, besok, atau puluhan tahun lagi. Malam datang seperti tirai yang ditarik, bukan jatuh. Di rumah, Aulia menata berkas dalam binder dengan tab warna. Sistem, temuan, rekomendasi, komunikasi. Ia menulis, draft pengantar yang menekankan martabat. Kita tidak berburu kambing hitam. Kita menyembuhkan luka yang kita buat sendiri sepanjang bertahun-tahun. Ia melatih kalimat-kalimat pendek di depan cermin supaya suaranya nanti tidak pecah, tidak juga dingin. Ia ingin tegas dan manusiawi sekaligus, dua hal yang sering sekali dipertentangkan. Telepon berdering beberapa kali. Nama Herdi muncul, hilang, muncul lagi. Ia memilih membalas dengan pesan singkat. Kita bisa bicara setelah sistem diperbaiki. Aku tidak akan membuka nama siapapun di luar ruangan yang tepat. Balasan tidak datang, tetapi Aulia tahu kata-katanya akan dianggap serangan. Ia tidak bisa mengubah itu. Yang bisa ia ubah hanyalah arah langkahnya. Menjelang tengah malam, ketika uap teh tinggal sisa, laptopnya berbunyi pelan. Satu email masuk dari sekretariat perseroan. Subjeknya singkat, tanpa dramatisasi, tetapi berat seperti palu kecil yang mengetuk meja sidang. Undangan rapat pemegang saham, agenda, klarifikasi isu keuangan. Aulia menutup mata sejenak, merasakan jantungnya memukul pelan dan rapi. Ia menekan tombol accept, lalu memandangi layar kosong setelahnya. Besok, ia tahu, akan ada wajah-wajah lain yang menunggu penjelasan. Bukan tentang siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana agar kesalahan yang sama tidak terus beranak. Di meja, binder dengan tab warna siap dibawa, dan di dada, satu kalimat, Eind, tetap jadi kompas. Sopan, tapi tidak tunduk. Di tangannya, binder bertab warna terasa kokoh. Di kepalanya, alur paparan mengalir seperti sungai yang sudah dipetakan. Arus kas, celah tata kelola, solusi. Sekretaris perusahaan menyilakan masuk. Kursi-kursi kulit berderet, layar proyektor menyala. Nama-nama pemegang saham hadir tercantum di sudut. Keluarga inti, 2 investor minoritas, perwakilan bank kreditur. Herdi duduk di sisi kanan meja, jasnya rapi, wajahnya datar. Aulia menatap. Sebentar lalu menunduk hormat pada semua yang hadir. Ia mulai tanpa kata pengantar emosional. Slide pertama menampilkan ringkasan arus kas 6 bulan, pemasukan, pengeluaran, dan pos tak wajar. Ia menandai pola yang berulang, tidak menyebut nama, hanya menyebut akses tertentu yang tidak sesuai peruntukan. Slide kedua memetakan celah. Kartu perusahaan tanpa dual approval, cash advance tanpa plafon jelas, vendor yang belum terverifikasi, dan perjalanan dinas yang tidak memiliki justifikasi tertulis. Kita semua mencintai nama Harta Wijaya, katanya tenang. Karena cinta itu, kita perlu memastikan setiap rupiah tahu jalannya pulang. Ruang rapat hening. Aulia melanjutkan ke solusi. Bahasanya sengaja netral, bukan menyudutkan. Pertama, pembekuan sementara seluruh corporate card sampai kebijakan baru ditegakkan. Kedua, penerapan dual approval untuk transaksi di atas nominal tertentu dan maker-checker untuk seluruh pembayaran. Ketiga, whitelist vendor dengan verifikasi ulang. Vendor baru harus melalui pengadaan terbuka. Keempat, batasan perjalanan dinas dengan kode tugas dan laporan hasil. Kelima, kanal pelaporan internal yang melindungi pelapor. Ia menutup slide dengan kalimat pendek. Kita membetulkan sistem agar orang baik tidak tergoda dan orang nakal tidak leluasa. Seorang paman dari pihak keluarga mengangkat tangan. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan. Aulia menangkap nada yang terbiasa menutupi kebocoran dengan kata mulia. Ia menjawab tetap sopan. Kepercayaan tanpa pengaman bukan kebajikan, Pak. Itu beban untuk generasi berikutnya.
Investor minoritas mengangguk kecil. Perwakilan bank menulis sesuatu di buku catatannya. Herdi bersandar, mengetuk meja pelan. Seolah-olah selama ini tidak ada tata kelola. Nada bicaranya datar tapi menyimpan bara. Aulia menoleh sebentar, bukan untuk melawan, melainkan untuk memastikan ia mendengar dengan jernih. Tata kelola ada, Mas. Hanya belum cukup menahan kebiasaan yang tumbuh. Kita tambahkan pagar, bukan meruntuhkan rumah. Sekretaris perusahaan membacakan draft keputusan. Pembekuan akses finansial siapapun yang terindikasi menyalahgunakan. Sampai audit selesai. Peninjauan wewenang tanda tangan direktur, termasuk direktur utama. Dan mandat bagi komite audit untuk IPOSURE melaksanakan pemeriksaan independen. Kita putuskan dengan suara, katanya. Satu persatu tangan terangkat. Suara setuju mengisi ruang tanpa sorak. Bu Ratna menunduk, ragu, lalu mengangkat tangan juga, seperti orang yang menelan pil pahit demi menahan penyakit lebih parah. Aulia tidak menoleh ke Herdi saat palu kecil diketukkan. Ia menatap layar yang kini menampilkan jadwal implementasi. Hari ini pembekuan corporate card, 3 hari untuk dual approval, 7 hari untuk verifikasi vendor, 14 hari untuk audit awal. Saya akan mendampingi tim keuangan untuk transisi, tanpa mengubah struktur gaji dan kewajiban kepada karyawan. Yang kita tahan hanya kebocoran, bukan nafkah orang. Pertanyaan-pertanyaan teknis datang. Bagaimana transaksinya kalau darurat? Bagaimana risiko proyek berjalan? Bagaimana koordinasi cabang? Aulia menjawab satu persatu dengan catatan yang sudah tertulis di binder. Penggunaan kas darurat dengan berita acara, nomor hotline approval, dan daftar PIC di setiap unit. Ia menjaga, suaranya rendah, menahan setiap kalimat agar tidak berubah jadi serangan. Di kepalanya, ia terus menapaki garis tipis, melindungi perusahaan tanpa mempermalukan rumah tangga. Rapat ditutup dengan instruksi singkat dari ketua dewan. Para pemegang saham berdiri, kursi-kursi menggeser lantai, aroma kopi yang tinggal ampas memenuhi ruang. Aulia merapikan binder, menunggu orang-orang keluar terlebih dahulu. Tubuhnya terasa ringan dan lelah sekaligus. Ringan karena keputusan sudah diambil. Lelah karena ia tahu badai berikutnya. Bukan di ruang rapat, melainkan di ruang yang tidak punya notulen. Koridor luar sunyi. Lampu-lampu putih membuat lantai mengilap. Seperti kaca, Herdi menghampiri langkah besar, jasnya berdesir. Ia berhenti tepat di hadapan Aulia, cukup dekat untuk membuat udara berubah hangat. Mata itu, mata yang dulu ia hafal saat memilih tirai rumah, saat menunggu hasil USG yang tak pernah datang, kini menatap seperti pisau yang dilap dengan kain halus. Bibir Herdi bergerak, suaranya rendah agar tak terdengar staf yang lewat. Kau melawan aku atau melawan keluargamu sendiri? Kalimat itu masih menggema ketika Aulia menutup pintu mobil dan meminta sopir melajukan kendaraan. Ia tidak menjawab tadi, bukan karena takut, tapi karena memilih tempat dan cara. Di sepanjang perjalanan pulang, ia menyiapkan ruang di kepalanya. Untuk sesuatu yang lebih sunyi dari debat, membangun ulang hidupnya sendiri. Sampai di rumah, ia menyalakan semua lampu, membuka jendela, membiarkan angin malam masuk seperti tamu pertama yang ia undang setelah rapat. Rumah ini akan diatur ulang. Ia tidak ingin setiap sudutnya menyimpan cermin dari kebiasaan lama. Ia mulai dari hal yang bisa disentuh. Bingkai foto besar di ruang tamu, momen pesta, senyum kaku, ia turunkan dengan hati-hati. Tidak dibuang, hanya dipindah ke album, ditutup rapi, diletakkan di lemari. Meja tamu ia kosongkan dari souvenir yang tak punya cerita, menyisakan vas, kaca dan buku doa. Di dapur ia merapikan laci, kartu asuransi, nomor darurat, catatan obat. Lemari pakaian ia sortir, menyisakan yang nyaman dan pantas, sisanya dimasukkan ke kardus diberikan. Ritme kecil-kecil ini seperti mengetuk kaca hati dari dalam, pelan, tapi pasti membuat kabutnya hilang. Pagi berikutnya, ia menempel selembar karton coklat di pintu kulkas dengan judul besar, Aturan Rumah NHT. Ia menulis dengan spidol tebal, 1. Jujur. 2. Bertanggung jawab.
3. Tidak ada pemerasan emosi. 4. Tidak menukar rasa kasihan dengan izin menyakiti. 5. Uang jelas asal dan tujuannya. 6. Tidur cukup, makan cukup, kerja secukupnya. Di bawahnya, ia menambahkan garis kecil. Jika goyah, kembali ke nomor 1. Aturan, itu bukan pengumuman untuk siapapun. Itu alatnya bernapas. Jadwal baru ia tempel di sampingnya. Subuh, salat, zikir pendek, 5 menit menulis syukur. Pagi, lari ringan keliling komplek atau yoga 3 gerakan sederhana. Membungkuk, memutar, bahu menahan lutut. Siang, rapat tim keuangan, implementasi dual approval, mengecek vendor. Sore, jeda tanpa gawai 30 menit. Malam, membaca, menulis jurnal 3 baris. Apa yang ia rasakan, apa yang ia pelajari, apa yang ia lepaskan. Di antara itu semua, ia menyelipkan janji yang dulu sering ia tunda, terapi. Ia menghubungi Bu Mira, psikolog yang direkomendasikan Dea. Janji temu ditetapkan untuk akhir pekan. Kita belajar membedakan luka dan pelengkapnya, kata Bu Mira di telepon. Aulia mengiyakan. Ia ingin tahu bagian mana dari hidupnya yang minta diobati, dan bagian mana yang hanya minta ditutup pintunya. Sepi datang di malam pertama seperti tetangga yang berdiri di ambang pintu. Tidak mengetuk, tapi hadir total. Aulia memadamkan lampu satu persatu, menyisakan temaram di kamar. Desau AC terdengar seperti nafas jauh. Ia duduk di tepi ranjang, memegang rosario tasbih kecil, mengatur napas 4 hitungan masuk, 7 menahan, 8 melepas. Di sela hitungan, kenangan mencoba menyelinap, tawa di meja makan, janji kecil yang hancur pelan-pelan. Ia tidak menepis. Ia memberi nama pada rasanya. Marah, sedih, takut. Lalu meletakkannya di rak imajiner, tidak dibawa ke ranjang. Sepi tidak lagi menakutkan ketika ia punya tugas. De Gea datang membawa roti, dan cekikikan yang sengaja dibuat-buat agar Aulia tersenyum. Mereka duduk di lantai ruang keluarga, minum teh tanpa gula. Kalau kamu butuh teman buat diam, aku paling pinter, kata Dea. Mereka pun diam yang tidak kosong, melainkan penuh pengertian. Sebelum pulang, Dea menempelkan post-it di kulkas di bawah aturan rumah NHT 7. Tidak membalas pesan saat hati panas. Aulia tertawa kecil. Kupakai, janjinya. Hari-hari kerja berjalan seperti rel baru. Tim keuangan mengikuti garis yang ia buat. Sari mengirim laporan singkat setiap sore. Berapa transaksi tertahan, siapa yang perlu edukasi, kebijakan mana yang membuat kelimpungan dan harus dijelaskan pelan-pelan. Aulia tidak menajamkan nada, ia menajamkan prosedur. Di meja kerjanya, binder bertap warna kini bertambah. Komunikasi, kata yang menyembuhkan luka. Di dalamnya ia menulis template kalimat untuk rapat. Kita melihat sistem, bukan orang. Kita koreksi proses, bukan martabat. Kata-kata itu menahannya. Dari jebakan balas dendam yang manis di awal dan pahit berkepanjangan. Malam-malam berikutnya sepi datang lebih tertib. Aulia belajar menatapnya tanpa takut. Membuat teh, menulis 3 baris, menutup mata tepat waktu. Ketika gelombang sedih tiba-tiba naik, entah karena iklan keluarga di televisi atau piring kosong di meja makan, ia menaruh tangan di dada, mengucap, pelan, aku aman. Pelan-pelan, rumah yang diatur ulang ini juga mengatur ulang cara dadanya memukul. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tetapi sesuai. Di pertemuan terapi pertama, Bu Mira bertanya apa yang paling Aulia takutkan. Takut jadi pahit, jawabnya. Takut menghabiskan hidup untuk membuktikan sesuatu pada orang yang tidak lagi duduk di meja yang sama. Mereka membahas perbedaan antara batas dan tembok, antara tegas dan dingin. Aulia pulang dengan satu tugas. Bila terpancing, tunda respon 3 jam. Ia menuliskannya di ujung karton. 8. Tunda 3 jam. Malam itu juga, pancingan datang. Ponsel Aulia bergetar pendek, notifikasi dari media sosial perusahaan, diikuti pesan dari karyawan yang baik. Hati ibu kayaknya perlu ibu lihat. Aulia membuka pelan. Di layar, akun pribadi Anindita mengunggah rangkaian foto lama.
Swafoto di ruang rapat yang kosong, sudut meja restoran dengan 2 piring bekas makan, potongan tiket pesawat di atas meja kerja. Captionnya manis dan samar, throwback ke hari-hari kerja keras yang berbuah senyum. Kadang, dukungan terbaik datang dari seseorang yang paling percaya. Tag lokasi, kantor pusat, waktu unggah, malam saat orang-orang cenderung lebih rapuh. Aulia merasakan perutnya ditarik ke bawah. Sensasi jujur yang ia biarkan muncul. Ia mengambil tangkapan layar, menyimpan di folder temuan, digital. Ia meletakkan ponsel telentang, menjauh dari genggaman. Tangannya ingin mengetik sesuatu yang cerdas dan dingin. Kepalanya mengingat nomor 7 dan 8 di karton kulkas. 3 jam adalah waktu yang panjang untuk emosi yang ingin menang seketika. Tetapi ia memilih disiplin kecil itu. Ia membuka jendela, menghirup udara malam, menegakkan punggung. Di pantulan kaca, ia tidak melihat perempuan yang dipatahkan, melainkan seseorang yang sedang belajar berjalan lurus di lantai licin. Namun ia juga tahu, permainan belum selesai. Gundik mengunggah foto-foto lama, provokasi halus untuk mematahkan Aulia. Pagi berikutnya, provokasi itu berubah jadi bisik-bisik di lorong kantor. Grup WhatsApp karyawan ramai oleh tangkapan layar yang sama. Ada yang hanya menaruh emoji, ada yang menulis, kok pas banget momennya. Di resepsionis, 2 vendor bertanya apakah pembayaran mereka aman. Tim sales melapor, 1 calon klien meminta kepastian stabilitas internal sebelum tanda tangan kerjasama. Bahkan bagian gudang ikut gelisah. Katanya, "Bu, kalau ada apa-apa, gaji kami gimana?" Aulia meminta sekretaris menyiapkan pertemuan semua divisi di aula kecil lantai 2. Ia datang dengan 2 slide dan tidak lebih. Saat semua berkumpul, ia berdiri tanpa podium, menatap satu persatu. Wajah muda yang menunggu kepastian, wajah lama yang pernah melihat badai serupa. "Saya akan singkat," katanya. 1. Gaji aman. 2. Proyek jalan sesuai jadwal. 3. Audit berjalan untuk memperkuat cara kerja kita. Kalau ada yang menekan atau menakut-nakuti kalian di luar urusan pekerjaan, laporkan ke saya atau komite etik. Identitas kalian dijaga. Ada tangan yang terangkat. "Bu, gosip di luar." Aulia mengangkat telapak tangan, menenangkan. "Di luar biarlah jadi luar. Di sini kita kerja. Jangan balas apapun di media sosial. Jangan ikut komentar. Keraguan dijawab dengan karya dan prosedur." Ia putar slide kedua. Alur dual approval yang sudah aktif, nomor hotline untuk transaksi darurat, dan daftar berkas yang wajib menempel di setiap pengeluaran. Kita memilih menanggung badai supaya yang lain tidak basah. Saya berdiri di depan. Kalian bukan karena paling kuat, tapi karena paling bertanggung jawab. Seorang staf HR menanyakan kepastian tanggal gajian. Aulia menunjuk kalender. Tidak berubah. Kalau ada yang telat lebih dari 1 hari, itu kesalahan saya. Dan saya akan jelaskan alasannya. Aula yang semula tegang perlahan melunak. Tepuk tangan tidak keras, tapi cukup untuk mengembalikan ritme kerja yang sempat goyah. Selesai pertemuan, Aulia menandatangani surat untuk bank kreditur, pembaruan tata kelola sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, dan template surat untuk 3 klien besar, ringkas, faktual, tanpa membuka urusan rumah tangga. Ia juga mengirim memo internal, larangan posting yang mengatasnamakan perusahaan tanpa izin. Semua pertanyaan eksternal diarahkan ke sekretariat. Sari, akuntan, mengatur meja keuangan seperti posko. Daftar transaksi tertahan ditempel di papan. Lengkap dengan catatan, butuh justifikasi. Siang hari, Aulia turun ke lantai produksi dan gudang. Ia berjabat tangan, mendengarkan singkat keluhan kecil, tertawa pada lelucon murahan yang sengaja dilontarkan mandor untuk mencairkan suasana. Kalau material telat, bilang, "Jangan menunggu meledak," katanya. Ia sengaja hadir di tempat yang, selama ini jarang disinggahi, menitipkan pesan bahwa badai paling dulu terasa di atap, tapi dinding harus tetap berdiri. Menjelang sore, ia bertemu perwakilan bank. Mereka datang dengan bahasa hati-hati, mengukur dengan kata. Aulia menggelar, "Binder, keputusan RUPS pembekuan akses jadwal implementasi. Kami tidak menyangkal ada celah," ujarnya.
tapi kami menutupnya dengan prosedur, bukan poster. Perwakilan bank mengangguk, menjanjikan dukungan selama kewajiban pembayaran dipenuhi. Ia pulang dari pertemuan itu tanpa euforia, hanya napas yang lebih panjang. Di ruang kerjanya, ia membuka email satu persatu. Ada vendor yang memuji kejelasan format baru. Ada klien yang meminta call lusa. Ada juga surat tanpa nama yang menuduhnya menghancurkan rumah tangga demi citra. Ia menutup surat terakhir dengan tenang, lalu menulis 3 baris di jurnal. Hari ini, berdiri di aula, pelajaran, kepastian kecil menyelamatkan banyak. Yang dilepas, butuh dianggap benar oleh semua orang. Sore menjelang malam, kantor sepi. Di atas meja, sisa teh mengecap lingkaran pucat di alas cangkir. Aulia menatap ponselnya telentang. Notifikasi media sosial tetap ia biarkan mati. Telepon berdering 2 kali dari nomor Herdi, ia abaikan. Fokusnya sekarang adalah menutup hari dengan rapi, meninjau to-do list besok, memeriksa kembali arus kas, harian dan memastikan kas kecil di semua cabang aman. Pintu diketuk 3 kali. Sari masuk, wajahnya lelah dan agak pucat, membawa map berwarna coklat dan flash disk. Bu, ada beberapa temuan yang baru kami cocokkan. Suaranya kecil tapi padat. Ia duduk, menyalakan laptop, membuka lembar kerja yang penuh formula. Awalnya, kami duga kebocoran hanya di corporate card dan perjalanan dinas. Ternyata ada pola lain. Double invoicing untuk event, vendor tanpa NPWP yang nomornya sama dengan vendor lain, dan ia menarik napas. Refund tiket yang masuk ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Aulia mencondongkan badan. Seberapa besar? Sari menggeser layar. Di baris bawah angka-angka dijumlahkan. Tidak lagi puluhan juta, melainkan menembus ratusan. Ini baru 12 bulan terakhir, kata Sari. Kami belum tarik data tahun sebelumnya. Aulia merasakan telapak tangannya dingin. Ia menegakkan punggung, meraih ballpoint, menulis 3 kata di kertas kosong. Proses, bukan panik. Lalu ia bertanya, buktinya cukup untuk audit forensik? Cukup, Bu. Tapi ada satu lagi. Sari menambahkan pelan. 2 vendor yang berbeda, ternyata memakai rekening dengan nama pemilik yang sama. Kami perlu konfirmasi legal. Ia menyodorkan map coklat. Di dalamnya, salinan rekening koran, invoice, dan catatan telepon singkat dari agen perjalanan. Di luar jendela, lampu kota menyala satu-satu, seperti titik-titik yang terhubung membentuk gambar yang tak lagi bisa diingkari. Aulia menutup map, menatap Sari, dan mengangguk. Besok pagi kita panggil komit audit. Malam ini kunci semua berkas. Kirim hash file ke email notaris dan simpan salinan di brankas. Sari berdiri, hendak pergi, namun berbalik lagi. Bu! Ia menatap Aulia dengan sungguh-sungguh, seolah meminta maaf atas kabar buruk. Sepertinya kita harus siap. Kebocorannya lebih besar dari dugaan. Kalimat Sari masih menggantung di benak Aulia saat ia mengunci map dan mematikan lampu ruang kerja. Udara malam menempel di kulit seperti kain basah. Ia membuka pintu teras agar angin membawa kabar-kabar yang terlalu berat untuk disimpan di ruang sempit. Pot bougainville bergoyang, kursi rotan berderit pelan ketika ia duduk dan menempelkan telapak tangan di cangkir hangat. Ia menyiapkan naskah pendek di kepalanya. Bukan untuk berperang, hanya untuk tidak terseret arus. Bel pintu berbunyi sekali, lalu 2 kali. Aulia tahu siapa di baliknya bahkan sebelum bayangannya jatuh di depan pintu. Herdi datang seorang diri. Kemejanya kusut di ujung lengan, sepatu masih berdebu, mata lelah yang berusaha tegar. Boleh kita bicara? Suaranya rendah, bukan memohon, lebih seperti orang yang sedang mencari celah di dinding. Aulia menunjuk kursi di teras. Di sini saja. Ia tidak menawarkan masuk. Batas kadang perlu tampak. Beberapa detik mereka hanya mendengar bunyi serangga. Herdi menghela napas panjang. Lalu kalimat-kalimatnya keluar seperti banjir yang mencari jalur. Maaf, Kila, alasan. Ia bicara tentang tekanan rapat, tentang investor yang menuntut, tentang rasa sepi di rumah yang katanya terlalu rapi, tentang godaan yang datang sebagai teman diskusi proyek,
tentang dirinya yang khilaf dan cuma butuh didengarkan. Air menumpuk di sudut matanya ketika ia mengulang-ulang kata khilaf. Ketika Aulia tidak menyela, ia bergeser ke nada lain, setengah menyalahkan, setengah memelas. Kamu terlalu khawatir, terlalu mengontrol. Aku capek jadi laki-laki yang selalu salah. Dia cuma mengerti ritme kerjaku. Aulia memegang cangkir dengan dua tangan, merasakan panasnya menembus kulit telapak. Cara paling sederhana agar ia hadir penuh. Ia menghitung napas. 4 masuk, 7 menahan, 8 melepas. Setiap kalimat yang ingin memotong ia taruh di pangkuan dan dibiarkan dingin. Herdi bicara tentang ibunya, tentang adik-adiknya, tentang betapa memalukannya kejadian di bandara, lalu mengaku siap memperbaiki diri, namun dengan syarat jangan membuat semuanya kaku seperti kantor. Di sela-sela itu muncul alasan lain yang tak perlu. Proyek besar, klien penting, kebiasaan lama di lingkaran pertemanan. Semua orang juga begitu, hanya aku yang ketahuan. Ketika kata-kata Herdi habis, malam terasa lebih berat dan jernih. Sekaligus, Aulia menaruh cangkir, menegakkan punggung. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku sudah mendengar. Ia mengangkat wajah, memastikan mata mereka bertemu bukan sebagai musuh, melainkan 2 orang dewasa yang kauhkan diri dari jurang. Aku akan tawarkan 2 jalan. Pilih salah satu, jangan keduanya. Herdi menelan ludah, mengangguk kaku. Pertama, kita rekonsiliasi bersyarat. Artinya, kita ke terapi, kamu sendiri dan kita berdua, terjadwal. Bukan sekali 2 kali lalu hilang. Keuangan, transparansi penuh. Semua rekening pribadi dan kartu dibuka aksesnya untuk kucek bulanan sampai konselor berkata cukup. Aksesmu ke uang perusahaan tetap terbatas sesuai keputusan RUPS. Semua pengeluaran keluarga ada plafon dan catatan. Restitusi. Setiap rupiah yang dipakai tidak semestinya dikembalikan ke perusahaan melalui skema yang disetujui notaris dan komit audit. Konflik kepentingan. Kamu membuat surat resmi ke HR tentang hubunganmu dengan Anindita, dan tidak ada lagi komunikasi di luar urusan kerja yang diawasi atasan. Bila perlu, mutasi atau pemutusan hubungan kerja diproses sesuai aturan. Ada kontrak, nafkah dan transparansi sebagai pagar. 1 kali pelanggaran berat, jalan ini berakhir. Aulia berhenti sejenak, memberi ruang pada kata-katanya untuk menjejak. Aku tidak akan menjadi polisi harianmu. Tapi pagar-pagar ini akan menjagaku untuk tidak habis. Herdi menatap lantai, bibirnya bergerak tanpa suara, seperti menghitung konsekuensi. Dan jalan kedua, suaranya serak. Kita berpisah bermartabat, jawab Aulia. Semua hak dan kewajiban ditulis rapi. Nafkah, aset yang dibagi sesuai, porsi, rumah mana yang kau tinggali, kendaraan, tabungan, juga rencana masa depan perusahaan, agar karyawan tidak jadi korban. Kita sepakati pola komunikasi tertulis, jadwal kunjungan keluarga yang perlu, dan kita berjanji tidak saling menjatuhkan di ruang publik maupun di telinga keluarga. Tidak ada balas dendam, hanya akhir yang jujur. Herdi mengangkat wajahnya, marah merayap di garis rahang. Kamu tega, kamu benar-benar tega membawa urusan kita ke kontrak, ke notaris, ke rapat. Ini keluarga, Aul. Ia mengetuk meja rotan dengan ruas jarinya, dentingnya pecah di udara. Kamu melawan aku, melawan ibuku, melawan semua yang sudah kita bangun. Aulia tidak menepis tuduhan itu dengan tuduhan lain. Aku melawan kebiasaan yang membuat kita hancur pelan-pelan, ia berkata. Aku tidak menyerang keluargamu. Aku menyelamatkan rumah dan perusahaan agar tidak jadi tempat pencucian alasan. Ia mencondongkan tubuh sedikit, memilih kata yang jernih. Aku tahu kamu takut kehilangan wajah. Aku juga. Itu sebabnya ada 2 jalan ini. 1 untuk sembuh, 1 untuk selesai. Keduanya butuh keberanian. Angin malam menggerakkan tirai, mengantar suara azan Isya dari kejauhan. Herdi mengusap wajah, menunduk dalam. Kalau aku memilih jalan pertama, kamu akan benar-benar memaafkan? Aku akan benar-benar bekerja bersama untuk sembuh, kata Aulia. Memaafkan bukan meniadakan. Itu menerima kenyataan lalu mengubah perilaku.
Aku tidak berjanji lupa, aku berjanji jujur. Dan kalau aku belum bisa, Herdi berucap lambat, jalan kedua, kamu siap tak dianggap keluarga? Siap dicap perempuan keras? Ada getir yang ia sembunyikan buruk-buruk. Aulia menghela napas, merasakan seluruh usia pernikahannya lewat di sela-sela tulang rusuk. Aku siap dianggap apa saja selama aku tidak kehilangan diriku. Ia lalu mengambil 2 lembar kertas dari map tipis. Rancangan garis besar untuk masing-masing jalan, bukan vonis, hanya pagar. Ia letakkan di meja, tidak mendorong, tidak memaksa. Baca, jangan jawab malam ini. Bawalah ke tempat yang sunyi, lalu jujurlah pada dirimu sendiri. Herdi menatap kertas itu seperti melihat peta kedua kota yang sama-sama asing. Kamu berubah. Katanya samar. Aku pulang, jawab Aulia. Lama mereka duduk tanpa suara. Di jalan depan suara sepeda lewat sekali. Seekor kucing melompat ke pagar menatap sebentar lalu pergi. Herdi akhirnya berdiri, melipat kertas tanpa menyuapkannya ke saku. Aku akan pikirkan, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku minta maaf, ia menambah, kali ini tanpa bingkai alasan. Aulia mengangguk, tidak memberi kata-kata. Tambahan agar maaf itu tidak kehilangan beratnya. Herdi melangkah ke pintu pagar, berhenti sepersekian detik seperti hendak berbalik, namun tidak. Aulia menatap punggungnya menjauh sampai suara langkahnya hilang. Malam menutup kembali seperti buku yang habis dibaca babnya. Aulia duduk lebih lama di teras, memegang cangkir yang kini dingin, mendengar jantungnya yang tidak lagi berlari. Ia tahu besok akan ada rapat lain, email lain, mungkin ledakan kecil dari orang-orang yang tak nyaman pada pagar. Ia juga tahu keputusan Herdi akan membawa harga yang berbeda untuk ditanggung. Apapun itu, ia sudah memilih cara menanggungnya. Ia menatap karton di kulkas dari kejauhan, huruf besar-besar yang ia tulis sendiri, jujur, bertanggung jawab. Tidak ada pemerasan emosi. Kata-kata itu menyala seperti lampu kecil yang cukup untuk menunjukkan jalan setapak menuju kamar. Aulia berdiri, merapikan kursi rotan, memadamkan lampu teras satu persatu. Dalam gelap yang ramah, ia berbisik pada dirinya, penutup yang sekaligus janji. Pilihanku bukan tentang membalasmu, tapi menyelamatkan diriku. Ia menyiapkan meja makan seperti ruang kerja kecil. Map tipis bertuliskan, rekonsiliasi bersyarat di kiri, perpisahan bermartabat di kanan. Di tengah cangkir teh yang mengepul seperti tanda mulai. Ia menulis ulang draft dengan huruf yang rapi, memastikan setiap kalimat jelas, tidak berganda makna, tidak menyisakan ruang bagi, nanti kita bicarakan lagi, yang selama ini menjadi lorong pelarian. Dalam draft rekonsiliasi bersyarat, Aulia menulis butir yang konkret. Jadwal terapi pribadi dan pasangan 2 kali sebulan minimal 6 bulan. Daftar seluruh rekening dan kartu, akses audit bulanan yang ditandatangani bersama. Restitusi dana yang dipakai tidak semestinya, dicicil. Sesuai kemampuan dan disetor ke rekening perusahaan, diawasi komite audit. Larangan komunikasi personal dengan Anindita di luar urusan kerja sampai psikolog menyatakan aman, termasuk sanksi internal bila dilanggar. Komitmen tertulis tidak menggunakan aset perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Evaluasi triwulan bersama konselor. Di bagian akhir, ada kalimat yang ia garis tebal. Sekali pelanggaran berat, kesepakatan ini berakhir, dan kita berpisah baik-baik. Pada draft perpisahan bermartabat, ia menulis pembagian aset sesuai porsi kepemilikan dan kontribusi, daftar properti, dan kendaraan, pemindahan hak pakai rumah, pengaturan nafkah bulanan yang layak hingga semua proses tuntas, serta klausul tidak saling menjatuhkan di ruang publik dan keluarga besar. Karena tidak ada anak, pasal hak asuh ia tandai kosong, disertai catatan sopan, tidak relevan saat ini. Ia menambahkan rute komunikasi hanya via email dan pihak ketiga, notaris mediator, agar emosi tidak meledak di pesan dini hari. Semua ia tutup dengan tanda tangan draft, belum final, tapi cukup untuk menunjukkan jalan. Pukul 9 panggilan video dengan Bu Ratih dimulai. Notaris itu membaca cepat, lalu lambat,
lalu berhenti di beberapa titik untuk memberi saran bahasa yang lebih netral. Bahasanya sudah baik, Bu Aulia. Hindari kata selingkuh di dokumen resmi. Pakai konflik kepentingan dan pelanggaran. Kebijakan. Bukan karena kita menutup-nutupi, tapi karena hukum bekerja dengan istilah yang dingin. Aulia mengangguk. Mereka menyusun lampiran-lampiran, bukti transaksi, keputusan RUPS, rencana restitusi. Ingat, pesan Bu Rati, dokumen menyejukkan kepala ketika hati panas. Siangnya, telepon dari Bu Ratna masuk. Suaranya tetap halus, namun menekan. Nak, keluarga besar minta kamu hentikan semua omongan soal audit. Orang luar mulai bertanya, kamu pikirkan masa depan Herdi juga? Aulia menahan napas, lalu menjawab seperti yang sudah ia latih di cermin. Bu, saya tidak pernah bawa ini keluar. Yang bekerja adalah sistem. Ini draftnya, Bu. Ia mengirimkan ringkasan, bukan untuk meminta izin, melainkan memberitahu bahwa jawabannya ada di dokumen, bukan di tangis. Balasan yang datang hanya emoji berdoa dan kalimat, tolong jangan keras kepala. Aulia menutup layar, menulis 3 baris di jurnal. Aku memilih dokumen, bukan drama. Sore, Sari membawa perkembangan audit. Ada vendor yang bersedia klarifikasi, ada yang mendadak menghilang. Kita kirimkan surat resmi kedua, kata Aulia. Bahasa tetap sama, faktual, tanpa emosi. Di akhir pembahasan, Sari ragu-ragu membuka topik. Bu, ada kabar. Klien besar meminta penundaan presentasi pekan depan sampai isu internal selesai. Aulia diam sejenak, menekan rasa yang langsung ingin menggelegak. Ia mengganti ledakan. Dengan rencana, membuat surat ke klien menjelaskan langkah-langkah penguatan tata kelola beserta timeline. Menawarkan escrow untuk pembayaran tahap pertama agar rasa aman mereka terjaga. Kita ganti panik dengan mekanisme, ujarnya. Malamnya, Herdi mengirim pesan singkat. Aku sudah baca, aku butuh waktu. Jangan dorong-dorong dulu. Aulia menatap layar, merasakan kebiasaan lama hendak bangun. Keinginan menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan dirinya. Ia mengingat nomor 8 di karton. Tunda 3 jam. Ia berjalan ke dapur, mengisi gelas, kembali duduk, lalu mengetik pelan. Silakan ambil waktu. Tenggatku 3 hari kerja. Setelah itu kita pilih jalan supaya tim tidak menggantung dan klien tidak menunda lebih jauh. Ia menekan kirim, menutup ponsel, lalu meletakkannya telentang. Keesokan pagi, Aulia mengundang komite audit dan sekretariat untuk rapat singkat. Di papan tulis, ia tulis 3 kata, batas, bukti, bernapas. Ia membagi tugas. Siapa menyiapkan bahan untuk bank, siapa menulis FAQ untuk karyawan, siapa menindaklanjuti vendor. Kita bukan memadamkan gosip, katanya. Kita memperbaiki pipa. Mereka tertawa kecil, sekadar mencairkan ketegangan, lalu bekerja. Menjelang siang, rombongan keluarga datang tanpa kabar. Bu Ratna, 2 ipar, dan seorang paman. Nada mereka serempak, meminta Aulia menghapus kata-kata keras di draft, mengganti restitusi jadi permintaan maaf, menunda tenggat. Aulia mempersilakan duduk, menyajikan air, lalu menunjuk 2 map di meja. Di sini jawabannya, ucapnya tenang. Kalau jalan pertama, kita sembuh dengan disiplin. Kalau jalan kedua, kita selesai dengan hormat. Di luar 2 itu, saya tidak punya dunia. Ketika suara meninggi, Aulia tidak ikut naik. Ia hanya meletakkan telapak tangan di atas map, mengulang pelan. Saya menghormati ibu, karena itulah saya memilih dokumen. Seseorang menyebutnya perempuan dingin. Aulia menatapnya seperti menatap hujan. Diakui, bukan dilawan. Dingin itu pagar, jawabnya. Saya memilih aman, bukan marah. Setelah mereka pergi, email dari klien besar masuk, berisi kalimat yang sopan namun jelas. Kami mempertimbangkan menunda penandatanganan hingga bulan depan menunggu stabilitas internal. Aulia membisikkan innalillah hanya di dalam hati, lalu membalas dengan lampiran keputusan RUPS, kalender implementasi, dan komitmen escrow. Ia menutup dengan 1 baris, kami menanggung badai agar Anda tidak basah. Tombol kirim ditekan, dan ia memejamkan mata sejenak,
memberi ruang bagi kecewa lewat tanpa menumpuk. Sore bergeser. Di meja makan, kertas-kertas tetap terbuka, pena tergeletak seperti jam dinding yang berhenti. Ponsel bergetar lagi, Herdi. Aku butuh waktu, tulisnya, kali ini panjang. Alasan keluarga, wajah ibu, posisi di perusahaan. Aulia membalas singkat. Aku paham. Tenggatku tetap. Aku tidak mengejar jawaban benar, hanya jawaban jujur. Di layar, tanda typing, muncul lalu hilang. Aulia berdiri, menutup satu map, menata yang lain. Di dadanya, rasa takut dan tenang bertetangga, tidak berkelahi. Malam turun. Di sudut ruangan, lampu kuning menimpa dua judul map yang kini seperti dua jalan di peta yang sama-sama mungkin. Aulia menyapu meja terakhir kali, menyimpan jurnal, mematikan lampu. Di luar, notifikasi dari tim sales berbunyi. Klien besar masih yamd, menunggu kepastian. Ia mengetik kepada tim. Besok pagi kita call. Aku yang bicara. Lalu ia menatap ponsel yang tetap memajang pesan terakhir Herdi. Aku butuh waktu. Aulia menarik napas panjang, memilih bantal yang paling dingin, dan membiarkan malam menutup hari yang padat dokumen. Di ambang tidur, ia tahu satu hal. Menunda jawaban juga sebuah jawaban. Dan ketika ia memejam, dua kabar berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Herdi meminta waktu, sementara isu mulai menyentuh klien besar. Waktu itu Aulia beri batas. 3 hari kerja yang terasa panjang seperti lorong tanpa jendela. Hari pertama berlalu dengan rencana yang ia kirimkan ke klien. Escrow, jadwal implementasi, jaminan proses berjalan. Hari kedua, keluarga datang lagi membawa ajakan damai tanpa syarat. Aulia menutupnya dengan senyum, air, dan 2 map yang sama. Rekonsiliasi bersyarat atau selesai bermartabat. Hari ketiga sore, pesan Herdi masuk. Ia tidak sanggup memenuhi, restitusi penuh dan tidak siap membuka seluruh rekening pribadi ke audit bulanan. Terapi ia mau, tapi jangan kaku-kaku amat. Aulia membaca pelan, menaruh ponsel telentang, dan tahu inilah ujung jalan pertama. Ia menelepon Bu Ratih, meminta jadwal penandatanganan. Besok pagi, kata notaris itu. Meja panjang sudah siap. Pagi itu langit seperti kertas kosong. Aulia memilih baju sederhana, jilbab polos, dan tas berisi dokumen yang dilabeli rapi. Kantor notaris wangi kayu, hening. Meja panjang dari jati mengilap seperti permukaan air. Di atasnya tertata pena, stempel, daftar hadir. Herdi datang sendiri, tidak membawa siapapun, wajahnya lebih tirus. Mata memerah karena kurang tidur. Mereka saling mengucap salam pendek. Tidak ada pelukan, tidak ada saling tanya kabar. Yang ada hanyalah 2 orang yang memegang bagian terakhir dari sesuatu yang dulu mereka bangun. Bu Ratih menjelaskan pasal demi pasal dengan suara netral. Pembagian aset sesuai porsi, rumah yang ini untuk Aulia, apartemen kecil itu untuk Herdi, kendaraan dibagi, tabungan disisihkan untuk kewajiban yang belum selesai, nafkah transisi selama proses berjalan, komitmen tidak saling menjatuhkan di ruang publik maupun keluarga. Aulia mengangguk pada setiap kalimat, mengajukan 1-2 perbaikan frasa agar tidak ada celah disalahpahami. Herdi sesekali mengusap pelipis, menggumam baik, ya, saya paham, tanpa menatap siapapun terlalu lama. Ketika berkas pertama didorong ke hadapan, Aulia menandatangani namanya sendiri dan merasakan seluruh perjalanan pulang ke tubuhnya. Taksi di gerbang bandara, malam-malam gerimis yang ia pilih untuk diam, angka-angka yang bicara lebih jujur dari manusia, rapat tanpa air mata, teras yang memisahkan yang pribadi dari yang prinsip. Tangan kirinya bergetar halus namun garis tanda tangannya tidak putus. Herdi menandatangani salinan di sebelahnya. Di detik itu, Aulia sadar tidak ada musik kemenangan yang akan diputar, juga tidak ada sirene kekalahan. Yang ada hanya bunyi pena menggores kertas dan detak jam dinding yang tidak berpihak. Selesai bagian aset, mereka masuk ke adendum komunikasi. Pola kontak lewat email dan mediator, jam yang disepakati agar tidak ada pesan meledak di dini hari. Larangan membawa urusan pribadi ke rapat dan grup kerja. Aulia membaca sekali lagi, dokumen ini bukan sekadar pagar untuk Herdi,
melainkan pagar untuk dirinya agar tidak kembali ke labirin yang sama. Ia menyerahkan cincin kawin yang lama ia simpan, meletakkannya di atas kain beludru kecil. "Saya kembalikan yang memang milik masa lalu," ucapnya pelan. Herdi menunduk. Ia tidak menyentuh cincin itu, hanya menutup mata sedetik lebih lama daripada napas biasa. Palu kayu kecil mengetuk meja, tanda proses selesai. Bu Ratih mengumpulkan berkas, menstempel, memindai untuk arsip digital. "Saya doakan, apapun setelah ini, yang baik menyusul," katanya pendek. Aulia mengucap terima. Kasih merapikan tas, berdiri. Tubuhnya terasa ringan dan kosong di waktu yang sama. Ringan karena beban administrasi turun dari bahu, kosong karena nama yang dulu menempel di kartu, dan undangan kini resmi dilepaskan. Di lorong menuju lift, Aulia berhenti sejenak untuk membalas. Email klien besar, ringkasan keputusan, jadwal transisi dan penegasan bahwa manajemen berjalan dalam pagar baru. Ia mengirimkannya tanpa getar, lalu mematikan layar ponsel. Dalam hati ia menandai hari itu bukan sebagai pecahnya sesuatu, melainkan penataan ulang yang akhirnya jadi kenyataan. Ia tidak menang, tidak juga kalah, ia pulang dengan martabat yang utuh. Herdi menyusul langkahnya pelan di belakang. Di depan, pintu keluar, ada detik-detik yang biasanya diisi basa-basi. Hari itu hanya ada jeda. Aulia mengangguk, siap berjalan ke parkir. Herdi mendekat satu langkah, cukup untuk membuat parfum lamanya terasa samar. Bibirnya bergerak nyaris tanpa suara. Kalimat yang terlambat tetapi masih ingin lahir juga. "Tanpamu aku hampa." Kalimat itu menggantung sebentar di ambang pintu notaris, lalu jatuh dan pecah sendiri di lantai hatinya ketika Aulia melangkah ke parkir dan menatap pagi seperti kertas kosong. Di dalam mobil, ia menutup mata 3 detik untuk memberi tempat. Pada sedih yang wajar, lalu membuka lagi, ada daftar kerja yang menunggu, ada orang-orang yang bergantung pada kejelasan. Di kantor ia mengajak tim inti berkumpul tanpa banyak kata pembuka. Di papan tulis ia menggambar peta sederhana, alur pengadaan yang baru, gerbang dual approval, daftar vendor yang lolos verifikasi, dan jalur cepat untuk kebutuhan darurat dengan berita acara yang ketat. "Kita tutup lubang bukan untuk mencari kambing hitam," ucapnya, "tapi supaya esok tak perlu menambal kebocoran yang sama." Sari memimpin audit tindak lanjut, bagian gudang belajar mencocokkan fisik dengan catatan, tim legal mengirim surat restitusi dengan bahasa bersih. Setiap kali ada keberatan yang naik nada, Aulia mengembalikannya ke kertas. Angka, tanda tangan, tanggal. Di lobi, ia menempelkan pengumuman yang bunyinya hanya 3 baris. Gaji aman, proyek jalan, saluran laporan dibuka. Surat kepada klien besar ia kirimkan ulang dengan pembaruan kemajuan. 2 hari kemudian, tanda terima digital kembali ke kotak. Masuk seperti lampu kecil yang menyala, ia belajar menata ulang dirinya seperti menata laci. Pagi hari tetap untuk lari pendek, dan doa yang tidak ia lewatkan lagi. Siang hari untuk kerja yang jelas ujungnya. Sore hari untuk jeda tanpa gawai, agar malam tidak diisi oleh kepala yang berisik. Notifikasi media sosial ia batasi, permintaan. Wawancara ia jawab dengan 1 kalimat yang sama. "Kami memilih bekerja, bukan bercerita." Sekali waktu ada yang menuduhnya mengatur citra. Aulia tersenyum pendek pada layar dan mengingatkan diri bahwa menolak sensasi bukan berarti menolak kebenaran. Kebenaran cukup dibuktikan pada orang yang berhak menerimanya, karyawan, klien, dan regulator. Ia menolak undangan acara televisi yang menawarkan edisi spesial perempuan tegar, menutup telepon dengan sopan dan ucapan terima kasih, lalu kembali ke meja, ketegarannya tidak untuk panggung. Di sela rapat ada ruang kecil yang ia bangun untuk memberi kembali. Di ruang HR yang wangi kopi, Aulia mengumumkan beasiswa ibu, sebuah program kecil untuk anak karyawan tingkat dasar, seragam, buku, dan biaya kursus membaca setahun, dengan syarat sederhana, kehadiran sekolah baik dan surat terima kasih. Yang ditulis tangan. "Atas nama ibu," katanya lirih pada Sari.
Aku ingin ingat bahwa uang seharusnya menghidupkan, bukan menghancurkan. Malamnya, ia menulis nama ibunya di halaman pertama buku program, menahan air yang menggembung tapi tidak tumpah. Duka yang ditaruh di tempatnya bisa jadi tenaga yang bersih. Ketika surat-surat kecil itu mulai datang, tulisan miring anak-anak, yang salah eja namun jujur. Aulia menyimpannya dalam kotak kayu, menaruhnya di rak paling terlihat agar setiap lelah punya alasan untuk lewat. Lingkar pertemanannya ia pilah sebagaimana ia memilah berkas. Yang menguatkan didekatkan, yang kerjanya menyiram bensin ke api dilempar jauh tanpa benci. Dea tetap menjadi jangkar yang setia, teman diam, teman lari, teman tertawa di saat teh hangat terasa seperti obat yang paling manjur. Ia bergabung dengan klub baca kecil di perpustakaan lingkungan. Seminggu sekali mereka membahas satu buku dan satu topik kehidupan, tanpa gosip, tanpa menganalisa hidup orang lain. Di akhir pekan, ia menemui Bu Mira untuk terapi. Mereka mengurai sisa-sisa tali yang masih mengikat ke masa lalu, mengajari Aulia cara berkata, cukup, tanpa berteriak. Ketika rasa bersalah menyelinap karena menutup pintu, Bu Mira mengingatkan, batas sehat adalah hadiah untuk semua orang yang tinggal di dalamnya. Di ruang kerja, segala sesuatu perlahan kembali ke ritme yang bisa dijaga. Restitusi pertama masuk. Vendor bermasalah sebagian besar merespons, sisanya dicatat untuk proses hukum yang tidak perlu tergesa tapi tidak akan dilupakan. Tim belajar bahwa dokumen bisa lembut, ia tidak menampar, hanya memeluk arah agar tidak terus melenceng. Aulia menyusun modul onboarding baru. Satu bab soal angka, satu bab soal martabat. Kenapa kita menolak jalan pintas meski tampak menguntungkan? Kenapa kata mohon maaf lebih baik diucap di awal sebelum menjadi kenapa dulu tidak di belakang? Ia menaruh namanya di bawah modul bukan sebagai prestasi, tapi sebagai janji yang bisa dipertanggungjawabkan. Malam-malam sepi kini tidak lagi seperti lubang hitam. Ia seperti halaman kosong yang bisa diisi olesan tipis. Sebaris doa, satu paragraf. Jurnal, foto senja yang diambil dari balkon, tawa pendek ketika Dea mengirim meme buruk. Sesekali sedih datang tanpa mengetuk, membawa kenangan yang tidak ingin ditonton ulang. Aulia membiarkannya duduk, menawari segelas air, lalu memintanya pulang dengan baik-baik. Ia tidak lagi menenggak pedih sekaligus. Ia menyesapnya, memberi nama, dan meletakkannya kembali. Di kulkas, aturan rumah NHT yang dulu ia tulis tetap menempel. Tintanya tak pudar. Jujur, bertanggung jawab, tak ada pemerasan emosi. Ia menambahkan, satu baris kecil di bawahnya. Kalau ragu, pilih yang membuatmu tetap menghormati dirimu saat lampu padam. Pada suatu sore, setelah rapat singkat dengan komite audit dan panggilan check-in dengan klien besar yang akhirnya memberi tanggal presentasi terbaru, Aulia duduk sendirian di ruang kerjanya. Matahari memantul di permukaan meja, meninggalkan garis emas yang tipis. Ponselnya bergetar sekali, bukan nama yang dikenalnya, hanya nomor tak tersimpan. Ia membuka pesan itu tanpa ekspektasi. Kalimatnya pendek, tidak ada tanda baca berlebihan, tidak ada permintaan apapun, hanya sebuah pengakuan yang terasa seperti angin segar masuk ke ruangan tertutup. Terima kasih sudah menyelamatkan perusahaan yang memberi nafkah kami. Pesan singkat itu, Aulia tangkap seperti angin yang membuka jendela dari dalam. Ia tidak membalas. Ia hanya menandainya sebagai pengingat bahwa luka bisa berubah jadi jalan, lalu menutup ponsel dan kembali ke ritme yang ia bangun sendiri. Kerja yang jelas ujungnya, doa yang tidak ditinggalkan, dan istirahat yang dijaga. Minggu berganti bulan. Harta Wijaya pelan-pelan stabil. Vendor yang dulu ragu kembali mengirim barang tepat waktu. Klien besar yang sempat menunda akhirnya menekan kontrak. Gaji turun rutin tanpa drama. Audit forensik ditutup dengan rekomendasi yang kini jadi kebiasaan. Bukan ancaman. Di papan pengumuman lantai 1, 3 baris tetap menempel. Gaji aman, proyek jalan, saluran laporan dibuka. Program beasiswa ibu mulai terasa manfaatnya. Anak-anak karyawan datang ke kantor membawa rapor dan surat terima kasih yang salah eja namun jujur. Aulia menyimpan surat-surat itu di kotak kayu, membacanya tiap kali hari kerja terasa terlalu panjang. Uang seharusnya menghidupkan,
bukan menghancurkan, ia ulang-ulang dalam hati, persis seperti saat pertama kali menuliskannya di halaman depan modul onboarding baru. 1 bab tentang angka, 1 bab tentang martabat. Tim hafal kalimatnya, bukan karena dipaksa, tapi karena mereka melihat sendiri perbedaannya ketika pagar dijaga. Kabar tentang Herdi datang sesekali, lewat mediator atau tembusan email yang masih harus ditandatangani, tak pernah lewat gosip. Restitusi berjalan sesuai jadwal, komunikasi tetap formal, singkat, tanpa menyisakan ruang untuk luka lama merayap kembali. Keluarga besar pun perlahan belajar bahwa keheningan yang tertata lebih menyembuhkan daripada nasihat panjang yang mudah menguap. Di rumah, aturan rumah NHT tetap menempel di kulkas. Tintanya tak pudar. Aulia menambahkan 1 baris kecil di bawahnya. Terima kasih pada diri sendiri karena bertahan tanpa berteriak. Ia menjaga lingkar pertemanan secukupnya. Dia sebagai jangkar, klub baca mingguan sebagai ruang bernapas, dan sesi terapi bulanan sebagai tempat menaruh beban yang tak perlu dibawa pulang. Ia belajar memberi jeda pada kabar buruk dan memberi tempat pada kabar baik, bahkan yang kecil seperti senja, bagus di balik gedung atau pohon Kamboja yang tiba-tiba berbunga. Di dalam dirinya, sesuatu yang dulu retak kini tak lagi terasa tajam. Tepinya membulat, aman disentuh. Suatu pagi pekerjaan membawanya ke bandara, tempat semuanya bermula. Aulia turun dari mobil, menarik koper kecil, dan tersenyum pelan mendengar pengumuman yang mengambang di langit-langit. Deret taksi, roda koper, langkah-langkah tergesa, semuanya sama. Namun ia tidak lagi orang yang sama. Di tepi jalur keberangkatan, sepasang muda saling menggenggam tangan, menoleh satu sama lain dengan mata yang penuh rencana. Aulia berhenti, sejenak bukan untuk menengok ke belakang, melainkan untuk membuktikan pada dirinya bahwa tempat ini kini hanyalah tempat, bukan luka. Ia menatap antrean check-in, teringat pagi yang dulu, pintu taksi, kartu-kartu, kalimat yang mengubah arah. Napasnya teratur, ia tak lagi dikejar kenangan. Ia ditemani pilihan. Pilihan untuk tetap jujur, bertanggung jawab, dan tidak memeras emosi, bahkan pada dirinya sendiri. Di saku jas tipisnya, terdapat 1 kartu nama yang selalu ia bawa. Konselor, notaris, akuntan, 3 nomor yang dulu terasa seperti pagar, kini seperti jembatan. Liburanlah, gumamnya dalam hati, menatap pasangan muda itu. Asal jangan menyentuh uang yang bukan hakmu. Ia melangkah menuju gerbang keberangkatan. Pagi itu tidak menuntut heroik apapun. Hanya meminta ia berjalan lurus melewati mesin X-ray, menjawab senyum petugas, dan mencari bangku kosong untuk menunggu. Di layar ponsel, tidak ada pesan darurat. Di kepala, tidak ada skenario pembelaan. Ada tiket pulang pergi untuk rapat singkat, ada daftar kerja yang tidak lagi menenggelamkannya, ada hidup yang ditata dengan pagar yang tidak menyakiti siapapun. Sebelum naik pesawat, Aulia membuka jurnal kecilnya, menulis 3 baris yang menjadi kebiasaan, yang kurasakan, tenang. Yang kupelajari, luka bisa jadi jalan. Yang kulepaskan, butuh dianggap benar oleh semua orang. Ia menutup jurnal, memandang landasan, dan membiarkan cahaya pagi memantul di kaca seperti salam. Ketika nomor kursinya dipanggil, ia berdiri dan berjalan, tanpa menoleh. Bukan karena sombong, melainkan karena akhirnya mengerti. Ada langkah-langkah yang hanya bisa diambil sendirian, agar yang lain tetap mendapat jalan yang aman. Pesawat menderu pelan. Aulia menegakkan punggung, menyandarkan kepala, dan mengizinkan pikirannya diam. Ia tidak menghitung yang hilang, ia menghitung yang bertahan. Doa-doa pendek yang menyelamatkan malam, sahabat yang tinggal saat ramai bubar, tim yang memilih sistem. Daripada sensasi dan dirinya sendiri yang memutuskan untuk pulang ke rumah yang paling sulit ditata, hati. Saat roda pesawat mulai bergerak, ia menutup mata dan membisikkan kalimat yang selama ini menuntunnya melewati lorong panjang tanpa jendela. Aku mungkin kehilangan pasangan, tapi aku tidak pernah kehilangan diriku.